Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani dengan NIM 210705071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Evading IDS Firewall dan Honeypot. Ya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama kita akan menjelaskan konsep dasar dari IDS atau IDPS. Introduction Detection System atau IDS adalah pemantauan pasif terhadap aktivitas yang mencari anomali dan memberikan peringatan pemberitahuan kepada ketika ditemukan. Kemudian Intrusion Prevention System atau IPS adalah pemantauan aktif aktivitas mencari anomali dan memperingatkan atau memberitahukan dan mengambil tindakan ketika ditemukan. Kemudian jenis penerapan HIDS, NIDS, dan WIDS. Yang pertama berbasis host, memantau aktivitas pada satu perangkat atau host dengan diinstal secara lokal. Dua, berbasis jaringan, memantau aktivitas di seluruh jaringan menggunakan sensor jarak jauh yang memproteksi kembali ke sistem pusat. Seiring dipasang dengan sistem informasi dan SIEM, keamanan untuk analisis seringkali pencarian reservoirs ARP dan reservoirs DNS digunakan untuk menemukan sumbernya. Kemudian deteksi berbasis pengetahuan dan perilaku. Yang pertama ada berbasis pengetahuan, yaitu berbasis tanda tangan atau pencocokan pola bentuk. Deteksi yang paling umum menggunakan basis data profil atau tanda tangan untuk menilai semua lalu lintas. Yang kedua, berbasis perilaku. Statistik anomalik heuristik dimulai dengan garis dasar perilaku untuk sistem atau jaringan yang dipantau dan kemudian membandingkan semua lalu lintas terhadap penyimpangan yang dicari dapat diberi label AI atau pakar sistem atau sistem pakar. Kemudian ada jenis peringatan IDS, yang pertama benar positif, serang, waspada. Kemudian ada positif palsu, tanpa serangan peringatan, tidak ada iya gitu kan. Kemudian ada negatif palsu, serang tanpa peringatan. Kemudian ini adalah skenario terburuk. Kemudian ada negatif sejati, tanpa serangan dan tanpa peringatan. Itu paling bahaya. Kemudian ada firewall. Di sini ada konsep dasar firewall. Firewall merupakan sistem keamanan yang berfungsi sebagai pembatas antara jaringan, internet, dan komputer. Firewall sering dilihat sebagai perangkat NASC, penggunaan kumpulan aturan untuk memfilter lalu lintas dapat menerapkan kebijakan keamanan. Kemudian, jenis firewall. Yang pertama ada stateless atau penyaringan paket statis, lapisan 3 atau jaringan. Kemudian inspeksi paket mendalam, lapisan 7 atau lapisan aplikasi. Kemudian ada proxy firewall, memediasikan komunikasi antara titik akhir yang tidak terpercaya dan terpercaya, server, host, atau klien. Kemudian firewall proxy adalah sistem keamanan jaringan yang melindungi sumber daya jaringan dengan memfilter pesan di lapisan aplikasi 7. Firewall proxy juga dapat disebut dengan firewall aplikasi atau firewall gateway. Kemudian ada jenis proxy. Yang pertama proxy tingkat sirkuit. Firewall berfungsi pada lapisan 5. Lapisan sesi mereka memantau jabatan tangan TCP antar paket untuk menentukan apakah sesi yang diminta sah. Kemudian ada application level proxy. Setiap layanan atau server yang bertindak sebagai proxy untuk permintaan komputer klien pada protokol aplikasi. Protokol tingkat aplikasi adalah yang mengetahui tentang aplikasi tertentu yang disediakan untuk layanan proxy. Itu memahami dan menafsirkan perintah dalam protokol aplikasi. Proxy tingkat sirkuit adalah
yang membuat sirkuit antara klien dan server tanpa menafsirkan protokol aplikasi. Kemudian ada multi-homed firewall atau dual home. Firewall yang memiliki dua atau lebih antarmuka, satu antarmuka terhubung ke jaringan yang tidak dipercaya dan antarmuka lain terhubung ke jaringan terpercaya. DMZ adalah dapat ditambahkan ke firewall multi-home hanya dengan menambahkan antarmuka ketiga. Kemudian ada host version, titik akhir yang terpaparkan ke internet tetapi telah dikeraskan untuk menahan serangan. Host di subnet yang disaring, dirancang, dan melindungi sumber daya internal. Kemudian ada host yang disaring, endpoint yang dilindungi oleh firewall. Penyaringan paket firewall yang hanya melihat header. Kemudian hanya menggunakan aturan secara implisit, menolak lalu lintas kecuali diizinkan. Kemudian seringkali menggunakan terjemahan antara alamat jaringan atau NAT yang dapat menerapkan hubungan satu ke satu atau satu ke banyak atau one to one atau one to many antara alamat IP eksternal dan internal. Kemudian zona pribadi, menghosting host internal yang hanya menanggapi permintaan dari dalam zona itu. Kemudian ada honeypot. Konsep dasar dari honeypot adalah sistem umpan atau server yang digunakan bersama sistem produksi dalam jaringan Anda. Saat digunakan sebuah target yang menarik bagi penyerang, honeypot dapat menambah peluang pemantauan keamanan atau tim biru dan menyesatkan musuh dari target yang sebenarnya. Kemudian ada jenis honeypot atau pembagian honeypot. Honeypot yang pertama, 2 atau lebih honeypot pada jaringan membentuk sebuah honeypot. Honeynet maksudnya. Honeynet dan honeypot biasanya diimplementasikan sebagai bagian dari sistem deteksi intrusi jaringan yang lebih besar. Kemudian ada honeyfarm, adalah kumpulan dari honeypot dan alat analisis terpusat. Kemudian ada jenis-jenis jenis-jenis honeypot. Yang pertama, honeypot yang interaksinya rendah dengan mensimulasikan atau meniru layanan dan sistem yang sering menarik perhatian kriminal. Mereka menawarkan metode untuk mengumpulkan data dari serangan buta seperti botnet dan malware bot. Yang kedua, interaksi tinggi dengan mensimulasikan semua layanan dan aplikasi dan dirancang untuk sepenuhnya disusupi. Yang ketiga, ada produksi atau berfungsi sebagai sistem umpan di dalam jaringan dan server yang beroperasi penuh. Seringkali sebagai bagian dari sistem deteksi intrusi atau DS, mereka mengalihkan perhatian kriminal dari sistem nyata sambil menganalisis aktivitas jahat. Kemudian yang nomor 4, ada penelitian yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan peningkatan keamanan. Mereka berisi data yang dapat dilacak, yang dapat Anda lacak saat dicuri, dan menganalisis serangan tersebut. Berikut ada alat honeypot. Yang pertama Spectre, yang kedua Honeyday, yang ketiga KF sensor atau honeypot IDS. Kemudian untuk menghindari dengan Nmap scalar yang berguna untuk evading dan security. Pada scalar Nmap, Nmap ada min V, informasinya tingkat bertele-tele, atau min S kecil S besar, pemindaian TCP SYN atau sinkron ya lambangnya. Kemudian ada min T besar atau template, informasinya template waktu untuk melakukan pemindaian. Kemudian ada min F untuk menggunakan paket IP yang terfragmentasi. Kemudian ada min F, min MTU untuk menggunakan paket terfragmentasi dan atur MTU gitu kan. Kemudian ada min D atau alamat IP decov. Ada min S besar seperti spoof alamat IP sumber. Kemudian ada min send ETH untuk memastikan bahwa kami menggunakan paket level Ethernet
melewati lapisan IP dan mengirimkan frame internet mentah di dalam aliran. Kemudian ada min data length untuk menentukan panjangnya data atau frame. Kemudian ada source port untuk menentukan port acak yang ingin Anda komunikasikan. Kemudian ada contoh IPv4, IPv4 untuk paket 50 byte yang terfragmentasi paket terlalu kecil untuk mengirim data dan untuk dideteksi sebagai teknik probe atau scanning, yaitu Nmap, min V, min SS, SBCS besar, kemudian min F, kemudian min MTU 32, min send, min ETA, min data, length 50, min source atau min port 8965, min T5 192, 108.022 itu IP-nya. Kemudian untuk menggunakan snort adalah sistem deteksi intrusi jaringan sumber terbuka atau NIDS. Snort adalah paket sniper yang memantau lalu lintas jaringan secara real time. Untuk meneliti setiap paket dengan cermat untuk mendeteksi muatan berbahaya atau anomali yang mencurigakan. Snort adalah EDS yang banyak digunakan dan bersifat open source, termasuk sniper, pencatat lalu lintas, dan penganalisa protokol. Kemudian berjalan dalam 3 mode berbeda, sniper atau mengawasi paket secara real time, ada pencatat paket, menyimpan paket ke disk untuk ditinjau di lain waktu. Kemudian ada NIDS untuk menganalisis lalu lintas jaringan terhadap berbagai kumpulan aturan. Selanjutnya ada konfigurasi, ada etc atau snort di Linux dan snort etc di Windows. File tersebut adalah snort.conf. Ya. Selanjutnya ada contoh IPv4 paket 50 byte, kayaknya ini yang punya tadi, salah. Kemudian untuk perintah dasarnya ada ini, bendera min A, setel mode peringatan, ini untuk benderanya, kemudian ini untuk informasinya atau maksud dari benderanya apa. Ini untuk perintah dasar snort, mode operasionalnya ada snort sniper, ada snort sebagai paket launcher, ada snort sebagai NIDS. Ya. Selanjutnya ada perintah snort, mode operasional, snort sebagai sniper atau snort smiley face. Itu sama kayak yang di belakang, cuma nanti ada kesalahan dikit. Lupa dipindahin. Kemudian ada konsep dan teknik evasion. Yang pertama, insertion attack atau penyerang memaksa IDS untuk memproses paket yang tidak valid, kan? Kemudian ada penghindaran atau titik akhir menerima paket yang biasanya ditolak oleh IDS, biasanya dieksekusi melalui fragmentasi paket serangan untuk memungkinkan mereka dipindahkan melalui IDS. Kemudian kebingungan mengkode paket serangan sedemikian rupa sehingga target dapat memecahkan kode tetapi IDS tidak. Untuk kodenya ada Unicodeo, kode polimorfik, enskripsi, ada manipulasi jalur untuk menyebabkan ketidakcocokan tanda tangan. Tuh. Kemudian ada acara pembangkitan positif palsu. Membuat paket berbahaya yang dirancang untuk mematikan alarm dengan harapan dapat mengganggu atau membingungkan IDS dan operator. Kemudian ada session spilling, atau jenis lain dari serangan fragmentasi. Kemudian ada pengkodean Unicode, berfungsi dengan permintaan web menggunakan karakter Unicode, alih-alih ASCII kadang-kadang bisa dilewati. Kemudian ada urgency flag, ORG, urgent, manipulasi ORG flag untuk menyebabkan target dan IDS memiliki kumpulan paket yang berbeda karena IDS memproses semua paket terlepas dari flag ORG, sedangkan target hanya akan memproses lalu lintas ORG. Kemudian ada time to life atau TTL attack, mengharuskan penyerang memiliki pengetahuan orang dalam tentang jaringan untuk memungkinkan penyesuaian nilai TTL untuk mengontrol siapa yang dapat mendapatkan paket apa dan kapan. Kemudian ada serangan fragmentasi untuk membagi paket sehingga IDS tidak dapat mendeteksi maksud sebenarnya. Kemudian ada fragmen yang tumpah tindih
untuk menghasilkan banyak fragmen kecil yang tumpang tindih dengan nomor urut TCP. Kemudian ada paket RST tidak valid. Untuk memanipulasi file RST untuk mengetahui IDS agar mengabaikan sesi komunikasi dan target. Kemudian ada polymorphic schedule, scale code, cell code untuk meledakkan pencocokan pola dengan terus berubah. Kemudian ada ASCL cell code. Gunakan karakter ASCII untuk melewati pencocokan pola. Kemudian ada serangan tingkat aplikasi untuk memanfaatkan kompresi yang digunakan untuk mentransfer file besar dan menyembunyikan serangan dalam data terkompresi karena tidak dapat diperiksa oleh IDS. Kemudian ada enskripsi untuk menggunakan enskripsi untuk menyembunyikan serangan. Kemudian ada desynchronization untuk memanipulasi TCP SYN untuk mengetahui IDS agar tidak memerhatikan nomor urut dari lalu lintas serangan yang tidak sah, gitu, melainkan memberi rangkaian untuk yang salah untuk diikuti. Kemudian memancing jaringan, memicu peringatan yang bukan merupakan serangan yang Anda maksudkan, sehingga Anda mengumumkan firewall atau IDS admin jaringan mengalahkan IDS. Ada catatan perlambat pemindaian lebih cepat seperti menggunakan scalar T5 Nmap akan membuat Anda ketahuan. Pro menggunakan scalar T1 T1 untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Kemudian ada alat penghindaran seperti Nessus, juga pemindaian kerentanan, kemudian ADM. Notate membuat skrip yang tidak dikenali oleh file tanda tangan, kemudian NIDS base alat untuk yang lebih lama memecah bit, kemudian ada indudator adalah alat banjir. Kemudian ada penghindaran firewall. Firewall menggunakan nilai TTL atau time to live untuk menentukan filter ACL gateway dan memungkinkan pemetaan jaringan internal dengan menganalisis respon paket IP, menelusuri setiap port di firewall untuk menentukan apa yang terbuka. Kemudian banner grabbing, mencari banner FTP, telnet, dan web server. Kemudian ada spoofing alamat IP, yaitu teknik pembajakan yang memungkinkan penyerang menyamar sebagai host terpercaya. Kemudian ada source routing untuk memungkinkan pengirim paket untuk menentukan sebagian atau seluruhnya route yang akan digunakan. Kemudian ada tiny fragment, berhasil dengan firewall ketika mereka hanya memeriksa info header TCP, memungkinkan fragmentasi informasi di beberapa paket untuk menyembunyikan maksud sebenarnya dari serangan itu. Kemudian ada ICMP, tunneling, memungkinkan untuk tunneling cell backdoor melalui paket skema ICMP, karena RFC 792 tidak secara jelas menentukan jenis apa yang masuk ke bagian data frame, memungkinkan lalu lintas serangan dianggap dapat diterima saat dimasukkan jika firewall tidak memeriksa bagian payload. Dari kerangka data, mereka akan membicarakan data lewat memungkinkan serangan. Kemudian tunneling ACK, menggunakan plug ACK untuk mengelabui firewall agar mengizinkan paket karena banyak firewall yang tidak mengizinkan paket ACK. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada lanjutan dari penghindaran firewall. Yang pertama tunneling HTTP, penggunaan lalu lintas HTTP untuk menyembunyikan serangan. Kemudian ada serangan MITM, penggunaan DNS, dan manipulasi protokolan dan pembiasaan firewall. Kemudian ada serangan EXS, mengintegrasikan eksploitasi kerentanan seputaran pemrosesan parameter input dari penggunaan akhir dan respon server dalam aplikasi penyerang penyuntikan kode HTMLS OJS berbahaya ke situs web untuk memaksa melewati firewall waktu dijalankan. Gunakan IP sebagai pengganti WLAN. Dapat berfungsi bergantung pada sifat pemerintahan yang diterapkan. Kemudian tunneling ACK, penggunaan ACK melalui ACK karena banyak firewall tidak memeriksa pakai ACK.
Kemudian gunakan server proxy atau penganonim. Dapat berfungsi bergantung pada sistem pemutaran yang diterapkan. ICMP tipe 3 kode 13 akan menunjukkan bahwa lintas sedang diblokir oleh firewall. Kemudian ICMP tipe 3 kode 3 memberitahu Anda bahwa klien itu sendiri telah menutup portnya. Pelatannya convert TCP sel ICMP 007 sel. Kemudian cara terbaik mutasi firewall akan selalu menjadi mesin internal yang disusupi. Ya, kemudian cara mendeteksi honeypot. Layanan jalan pada mereka port yang menunjukkan layanan tersedia, tetapi menolak jabat tangan 3 arah dapat menunjukkan bahwa sistem tersebut adalah honeypot. Kemudian lapisan 4, transportasi, periksa ukuran jendela TCP, mencari pengakuan berkelanjutan dari paket yang masuk bahkan ketika ukuran jendela diatur ke 0. Yang kedua, kemudian ada lapisan kedua tautan data jika Anda berada di jaringan yang sama dengan honeypot, cari alamat match dalam paket yang menunjukkan ada lubang hitam seperti no effect gitu ya. Kemudian ada lapisan 7 aplikasi, periksa latensi respon dari server. Kemudian ada jika honeypot divirtualisasi cari tentang alamat MAC yang diterapkan vendor seperti yang terbitkan oleh IAE. Kemudian jika honeypot adalah tipe honeypot, gunakan metode sidik jari TCP berbasis waktu untuk mendeteksi. Kemudian mendeteksi user mode Linux UML honeypot menganalisis port proc interruption proc CMD laning yang akan memiliki pengaturan dan informasi khusus UML. Kemudian mendeteksi honeypot berbasis sebek akan mencatat semua yang diakses melalui read sebelum dikirim ke jaringan, menyebabkan kemacetan yang bisa menjadi indikator. Kemudian adalah mendeteksi usenode email. Honeypot menganalisis paket keluar dengan menangkap paket yang dimodifikasi usenode penilaian melalui yang lain. Oke, cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.